Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton, ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, ada suatu situasi ketidaknyamanan. Gini ya, dengan dua kombinasi ini yang pertama aku dapat adalah kayak memang Virgo itu susah untuk diam, susah untuk karena pertama dia itu selalu berpikir ke depan, selalu ingin melakukan sesuatu, selalu ingin produktif dan menjadi yang terbaik. Ingin menjadi yang terbaik dan perfeksionis itu bagus ya, tapi kadang semesta akan menghadirkan momen-momen supaya kamu diam dulu gitu, belajar untuk mendengar, belajar untuk berefleksi, belajar untuk memberi diri kamu istirahat dan memikirkan atau melihat sebuah situasi tertentu. Ini dua kombinasi yang aku dapat ya dengan dua kombinasi ini tuh kayak gitu tuh, kayak semesta memberi ruang untuk kamu diem dulu nih, atau memikirkan suatu hal dulu, jangan bergerak terus, jangan mikirinnya ke depan terus gitu. Kadang mikirnya ke depan terus bisa jadi overthinking ya. Dan kalau semesta memberi ruang untuk kamu diem atau kadang tidak bergerak, terus rasanya itu nggak nyaman sih, bukan kayak ada suatu tantangan atau suatu momen yang besar yang menggoncang kamu, bukan seperti itu vibe-nya, tapi lebih kepada situasi tidak bergerak cepat yang kamu mau atau berprogres seperti yang kamu mau, dan ini yang membuat kamu nggak nyaman gitu. Tapi kita coba lihat ya, apa ada faktor-faktor lain dalam situasi yang kamu hadapin ini. Oke, temanya banyak elemen nih di sini, cuman kurang cups. Cups itu berbicara tentang emosi perasaan kita. Kenapa ya kurang air? Apakah kamu ibaratnya mengabaikan emosi kamu, perasaan kamu, atau kamu tuh tipe yang sangat pakai logika aja gitu, nggak usah baper, nggak usah pakai perasaan. Tapi gimana pun kita manusia ya, kita masih kecuali ya. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kamu jadi penonton aku kalau kamu nggak punya perasaan. Memang ada orang-orang tertentu yang perasaannya tuh karena faktor di otaknya ada sesuatu, nggak ada gitu. Tapi gini, kayak ada yang berusaha mematikan perasaannya, ada yang nggak mau ngerasain sesuatu. Nah itu tadi makanya makanya ini di sini semesta ngasih kamu ruang untuk kamu diam supaya kamu merasakan sesuatu. Kenapa perlu dirasakan? Supaya kamu rilis itu energi yang stagnan itu di karena gini, luka kita, kesedihan kita itu kalau nggak dikeluarkan atau mungkin dari masa kecil kita, dari masa lalu kita, itu belum beres dan itu bisa jadi stagnan energi di tubuh kita gitu. Makanya kayak semesta ngasih momen kayak break ini atau tidak ada pergerakan ini, kayak tema ini pernah aku juga ya muncul di reading kamu sebelumnya, dan ini mungkin lanjutannya. Kayak ada sesuatu yang perlu kamu rasakan di sini, nggak ada cupsnya ya, nggak ada perasaan. Jadi kayak ya udahlah mikirin yang praktikal aja, ya udah pakai logika aja, ya udah mikirin gimana. Jadi fokusnya tuh bener-bener ke ke aspek pentacles kamu aja nih, sama sword ya, sama wands. Jadi kayak pekerjaan, kerja kerja kerja, pakai logika aja, nggak usah pakai perasaan. Sementara ada hal yang nggak bisa kamu, ibaratnya kamu berusaha matiin rasa kamu, berusaha nggak pakai perasaan, ibaratnya kamu capek, nggak usah capek, nggak usah sedih, nggak usah baper, kayak gitu ya. Karena kamu bergerak terus, selama ini kamu bergerak terus, kamu mikirnya ke depan terus, kamu mikirnya gimana berprogres terus, itu sesuatu yang bagus gitu, tapi ada hal yang perlu kamu lihat, terutama yang berhubungan dengan perasaan, terutama ini berkaitan dengan sesuatu yang pernah terjadi. Karena di sini lihat, reading kamu nih, sorry aku lompat, ini sebenarnya ada di penutup. Reading kamu kan jadi tutup dengan Two of Swords. Two of Swords itu khusus di deck ini aku mengartikannya tentang berdamai gitu. Ada hal-hal yang perlu kamu lihat untuk kamu lihat dulu nih. Oke, ini memang tidak menyenangkan waktu itu, tapi aku nggak bisa terus-terusan menyimpan hal ini, terus aku bergerak dengan hidup aku dengan dibayang-bayangin hal ini ya. Ini pesan tentang berdamai. Makanya semesta memberi kamu ruang untuk melihat hal-hal tertentu nih, agar kamu rasakan, agar kamu rilis, dan itu nggak jadi stagnan energi di tubuh kamu ya, atau di aura kamu. Ya buat yang percaya aja, kalau nggak percaya ya udah abaikan. Lalu Two of Swords membuat pilihan, ada sesuatu hal yang tidak terlihat ya. Gini, membuat pilihan kita selalu tahu apa yang perlu kita pilih, cuman ada yang membuat kita tidak memilih adalah keseganan tertentu ya. Keseganan tertentu, mungkin nggak enak sama orang tertentu, mungkin kita takut, mungkin kita nggak mau lihat apa yang seharusnya kita perlu lihat. Keadaan akan bergerak ya ketika kamu membawa elemen emosi tadi ya, karena ini satu-satunya elemen wands. Di sini ada 2 pentacles, ada 2 sword. Jadi fokusnya di pentacles, aspek yang bisa terindra sama 5 panca indera kamu. Wands ini adalah aspek pekerjaan kreativitas, tapi ini baru akan ada pergerakan, akan ada
hasil yang mau kamu lihat setelah kamu itu tadi melakukan hal yang aku sampaikan di awal. Tapi terserah kamu gitu ya, kamu boleh mengeraskan hati kamu boleh mengabaikan hal ini, ya pada akhirnya kamu yang punya hidup kamu gitu. Aku cuman si pembawa pesan. Lalu Queen of Pentacles, fokusnya atau bisa jadi gini juga ya, kamu tuh mungkin kamu merawat orang-orang tertentu di keluarga kamu. Mungkin kamu punya anak, kamu punya orang tua yang ibaratnya mungkin udah nggak terlalu sehat gitu, jadi kamu butuh perhatian. Terus ada momen di mana kamu capek, terus kamu mengabaikan karena kamu fokus mengurus mereka gitu. Ya nggak boleh capek, gue harus perhatiin mereka terus, nanti kalau gue nggak ada mereka gimana, nanti begini, nanti begitu, tapi fokusnya ke mereka bukan ke kamu. Ya itu, kayak kamu capek, kamu berusaha matiin rasa kamu kayak nggak boleh lemah, nggak boleh cengeng, hal-hal semacam itu ya. Semoga kamu paham poin yang berusaha aku sampaikan. Itu dia tadi. Nah selain itu, aku juga karena Queen of Pentacles ini adalah energi orang yang keibuan ya. Nggak masalah laki-laki perempuan, orang yang caring, yang keibuan, yang memperhatikan orang lain. Itu nggak perlu seorang perempuan, laki-laki juga bisa punya energi yang perhatian gitu sama keluarga, sama anak-anaknya, sama orang-orang tersayang. Dan juga gini, fokus kamu tadi, yang tadi aku bilang di awal berhubungan dengan finansial, pekerjaan, dan ini dia yang tadi aku bilang. Kamu sudah membangun dengan proses ini ya, kamu sudah membangun banyak hal dengan pentacles kamu, pekerjaan bisnis, atau yang bisa terdeteksi panca indera kamu. Tapi ada satu aspek yang kamu abaikan. Mungkin kamu gini, progresi kamu dengan pentacles kamu itu bagus ya, tapi kamu nggak bisa terus-terusan mematikan perasaan kamu. Ya kalau berbicara pekerjaan, progresi bisnis kamu oke ya, karena di sini blessing kamu adalah Queen of Pentacles. Kamu adalah orang yang baik, itu yang berbakti sama orang tua, yang sayang sama anak-anak kamu atau saudara-saudara kamu. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan mengabaikan perasaan kamu. Kamu manusia, kalau kamu capek bilang kamu capek, kalau kamu butuh istirahat, butuh istirahat. Kalau ada yang ganjel di hati kamu nggak boleh kayak berusaha mematikan, nggak boleh cengeng, nggak boleh kayak gitu. Kamu manusia, kamu juga punya perasaan ya. Semoga di reading berikutnya udah ada elemen cups-nya ya, atau reading ini udah berprogres gitu. Tapi gini, kalau berbicara pentacles, pekerjaan bisnis kamu nggak perlu diragukan lagi. Lalu yang berikutnya Seven of Pentacles. Jadi tantangan kamu, sabar, tabur tuai karma. Ini sebuah pesan tentang ada aspek karma dalam situasi ini. Karena aku melihat kamu menabur karma yang baik gitu ya. Tapi problemnya adalah kamu mengabaikan diri kamu. Kamu jadi keras sama diri kamu, atau kamu mematikan perasaan kamu. Dan itu sesuatu hal yang perlu kamu lihat ya. Semoga ya ada yang tercerahkan setelah nonton reading ini, dan gak terlalu keras sama dirinya lagi gitu. Gak mematikan perasaannya lagi. Atau kayak melihat sebuah situasi yang kamu perlu berdamai sih dari masa lalu kamu. High Priestess, misteri ilahi. High Priestess itu adalah penguasa air itu. Air itu kan merepresentasikan emosi, intuisi, alam mimpi kita, alam bawah sadar kita. Dan pesannya buat kamu adalah menyelami kedalaman emosi kamu, menyelami kedalaman alam bawah sadar kamu. Kamu perlu lihat apa yang kamu abaikan atau kamu tidak lihat selama ini. Kayak itu baru dengerin intuisi kamu juga bisa, dan keadaan baru bergerak setelah itu ya. Terutama buat kamu itu, terutama untuk kamu yang merasa ada sesuatu hal yang terasa mengganjal. Kayak dengan dua kombinasi ini aku melihat bahwa Lihat kan, mungkin aku pernah kamu bilang baik ya, sama ada orang lain, hal-hal yang kamu mungkin caring, tempatnya perhatian udah sama lagi orang bukan lain. di hidup kita, Tapi di satu sisi dan itu kamu bagian kita memang tadi kamu untuk lupa merawat diri melepaskan kamu, hal atau itu kamu gitu. keras Jika sama itu diri memang kamu, untuk kita, atau kamu suatu berusaha saat akan kembali lagi. mematikan Jika memang tempatnya udah bukan emosi lagi di kamu. hidup kita, ya udah kita belajar melepaskan. Oke, untuk yang selanjutnya ada sun, ada heart, dan ada Sesuatu yang lily. kamu simpan Dengan kombinasi ini kayak boleh. dengan the sun, kayak Ada hal-hal yang aku kamu, melihat dua akhirnya kombinasi ini ada memang ada sesuatu hal-hal yang yang kamu simpan mencerahkan, untuk ada diri kamu sesuatu yang sendiri ya. mengangkat beban kamu. Tapi jatuhnya ini aku mendapatkan Bisa juga ya ini pesan bahwa merepresentasikan akhirnya kamu menemukan ya ada yang divine itu counterpart tuh berusaha kamu matiin gitu. rasanya, kayak bukan Sesuatu manusia, yang butuh waktu, apa ya butuh kamu istilahnya, berproses dulu, butuh kayak gitu, nggak kamu boleh diem cengeng, nggak boleh dulu. nangis, nggak boleh Karena capek. dua Ya gimana, kombinasi kita ini kan semua sangat manusia, cerah pasti gitu. satu Tapi titik di hidup kita kartu yang akan terakhir itu merasakan hal adalah seperti lili. itu. Lili itu merepresentasikan Happiness segala evolution, sesuatu yang butuh waktu, butuh surprise, ada hal proses tidak ya. terduga, pintu Tapi terbuka in the buat end semua kamu. itu worth Kamu it melihat gitu. ibaratnya Apapun yang kamu kayak berikan selama ini, wheel of misalnya fortune itu tadi kayak ada untuk orang-orang pintu terbuka tersayang dan ada kamu, faktor takdir di situ, atau ada kamu memang faktor taking time karma di untuk situ diri yang akan kamu membawa kamu sendiri, dalam fokus situasi sama atau diri orang-orang kamu, tertentu ya. pemulihan, Dan wheel of pengembangan fortune diri itu kamu, semua itu selalu membawa akan sesuatu yang terbayar pada optimis dan waktunya. positif Cuman gitu. Jadi itu kamu tadi, bisa expect di suatu momen perubahan ini yang kamu optimis, tidak memang terduga. seperti ada momen rasanya
segala sesuatu tidak bergerak, tapi Kan percayalah ya, ini sebenarnya sebuah kamu tahu pesan nggak buat happy dengan kamu, kamu membawa sebuah pesan semoga bisa dan menguatkan kamu ya. Kamu akan melihat itu semua berprogres, bergerak ketika kamu sudah dealing dengan apa segala sesuatu yang kamu perlu lihat, perlu kamu hadapin, dan kamu nggak lari lagi ya. Kamu nggak mematikan perasaan kamu. Oke, sekian dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.